binikmati sihhati wal farag. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita sama-sama selalu memuji Allah dan ucapkan alhamdulillah kulli hal, bersyukur kepadanya dengan kita hadir di malam ini, di majelis ilmu ini. Kita ingin menjadi manusia-manusia lebih baik, insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan Allah mengakui kita sebagai hambanya, insya Allah. Dan kita berusaha sebisa mungkin berbuat kebaikan, beramal. Belum minallah, belum minanas, kita bisa jalankan dengan ilmu yang kita miliki, dengan kekuatan tubuh yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah catat kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan ketika keistiqomahan selalu kita jalankan, insya Allah nikmat cinta itu akan Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selalulah kita berselawat kepada Rasulullah dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, dengan semangat pagi ya, walaupun sudah malam. Jadi semangatnya harus jadi pagi Pak ya. Walaupun sudah tua, umurnya 71 tapi rasa-rasanya 17 tahun Pak. Itu ya. Nah, umpamanya Bapak ya, walaupun umur sudah tua tetapi semangat menuntut ilmu agama Allah, insya Allah selalu dikedepankan. Itu Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti Bapak kita yang belakang ini, angka 17. Itu Bapak ya. Masya Allah. Pada malam ini insya Allah yang akan kita sampaikan adalah kewajiban setiap umat Islam bagaimana memperbaiki dirinya, gitu ya. Terutama dengan mengintrospeksi diri kita, melihat diri kita sepantasnya kita ini bagaimana. Karena umur tidak ada yang tahu. Seperti Ustaz Budi almarhum, itu kawan dekat, beliau seperjuangan dan tidak jauh dengan umur hamba lain dan kita yang ada. Ketika Allah berkehendak, Allah panggil. Dan sudah selesai ternyata tugas di muka bumi ini beliau. Dan seabrek yang ditinggalkan. Itu ya, tugas anak yatim, pendidikan, dan termasuk berbagai kebaikan, insyaAllah. Itu Bapak Ibu ya. Semoga setelah beliau ada yang bisa amanah menjalankan tugas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita banyak bertafakur melihat dengan adanya seperti ini, kita bisa juga belajar bahwa hidup ini bagaikan kilatan. Itu ya, sebentar numpang lewat selesai. Itu ya. Maka sebagai muslim, kita sebagai hamba Allah, kita harus selalu bertafakur. Ya, berpikir sebelum melakukan sesuatu amalan, ucapan atau apapun yang akan kita kerjakan. Jadi kita ada namanya introspeksi diri, melihat diri kita, muhasabah kita supaya menjadi baik. Bahwa amalan yang contohnya saya mau pergi ngaji di tempat ini, nah itu ya. Tentu di Telaga Biru ini saya tujuannya adalah Allah, itu ya. Saya ingin menuntut ilmu, saya ingin memperbaiki diri walaupun diguyur hujan sebentar-sebentar, basah-basah gitu ya. Kalau kita ada rasa malas Pak, mendingan di rumah aja. Itu ya, pesan makanan COD Pak. Sambil ngopi, sambil ngerokok gitu ya. Selesai, tidur. Atau nonton YouTube dan sebagainya. Pilihan. Tapi Bapak Ibu Allah gerakkan hatinya sampai ke sini. Itu ya. Ingin memperbaiki diri, maka kita bertafakur. Ya Allah, saya mau datang ke Telaga Biru, saya mau datang menuntut ilmu, dengan ketemu dengan orang-orang soleh, gitu ya, sama-sama orang baik. Insya Allah semoga hamba ini menjadi lebih baik, insya Allah. Itu ya. Maka ketika ucapan perbuatan sesuai dengan syariat, itu ya, maka kita akan bertanya inikah halal, inikah haram, boleh atau tidak, dan ini ternyata adalah suatu kebaikan. Ini bagian perintah menuntut ilmu, contohnya. Itu ya. Ini cara untuk memperbaiki diri adalah kita melihat ini pekerjaan yang saya mau hadapi ini baik atau tidak, halal atau haram. Kalau ada kebaikan berarti ada hati tenang di situ. Tapi sebelum kita berjalan kita sudah ada niat buruk dan sebagainya, berarti itu adalah sesuatu yang tidak baik. Maka kita lebih baik menghindarinya. Itu ya. Kemudian berikutnya kita bagaimana
memupuk dalam diri kita terhadap niat yang akan kita lakukan. Karena niat ini sangat menentukan. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita bisa dapat beda-beda. Ya. Kita dapat beda-beda di suatu tujuan yang sama. Karena niatnya berbeda. Itu ya. Contoh sahabat Rasulullah ketika mau hijrah ke Madinah kan niatnya macam-macam. Ada niatnya memang karena Allah dan Rasulnya, dapat Allah dan Rasulnya. Ada niat memang karena ingin hijrah ke Madinah untuk bagaimana tujuan dunia dia dapat, maka dia dapat. Ada yang tujuannya menikah, maka dia dapat menikah. Itu ya. Jadi tergantung niat kita. Maka mohon selalu kita perbaiki niat kita, mentahdis atau memperbarui, merepres, itu ya, menyegarkan niat kita dengan niat karena Allah, liwajhillah. Itu ya. Ya Allah, hambamu ini banyak ujiannya, banyak kurang-kurangnya. Saya berbuat ini, sesuatu ini karena Engkau ya Allah. Itu ya, bukan tujuannya dunia. Dunia memang kita hidup, wasilah saja. Tahu ya. Seperti berobat itu kita dengan memakan atau meminum obat itu, ya bukan sebagai faktor bahwa kita akan sembuh total atau gimana, sehat. Cuma wasilah saja. Dan Allah menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Tapi ketika sudah kematian datang, obat apapun diminum, pasti juga selesai. Cuma kita dibutuhkan ikhtiar, usaha. Terus ya. Nah itu Pak Ustaz, kita sebagai hamba Allah selalu melihat dengan niat yang harus diperbaiki, fokus ini supaya kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang ketiga, cara untuk memperbaiki diri kita sebagai muslim, selalu melihat, mengintrospeksi diri kita secara perkataan dan perbuatan, ini baik atau tidak baik ini. Maka ketika kita baik, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini suatu kebaikan. Ketika keburukan, semoga kita bersedih dan istighfar. Astagfirullah, saya melakukan keburukan. Karena innal hasanati yudhibunnas sayi'at. Itu ya, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghancurkan keburukan. Maka Bapak Ibu, banyaklah berbuat baik, Bapak ya. Negeri ini tidak kurang orang baik, insya Allah. Itu ya, selagi kita mau melakukan kebaikan. Itu ya, Bu ya. Yang jadi masalah kita ini sudah mogok kebaikan, Pak. Itu ya. Kalanya kita ini orang baik karena tidak bergerak. Itu Pak ya. Orang buruk atau orang yang bermaksiat, mereka tidak peduli. Itu ya, bergerak terus. Itu. Nauzubillah. Maka kita sebagai hamba Allah melihat diri kita, waktu kita, harian kita, itu ya. Kita sebelum duduk, sebelum tidur, kita bertafakur dulu. Astagfirullah. Contohnya nanti malam ini kan kita akan balik ke rumah kita atau ke tempat tidur kita. Kita duduk Bapak Bu, bertafakur, introspeksi Pak. Nah, maka cara penghuni surga itu mendoakan saudara-saudaranya, berbaik sangka kepadanya. Itu ya. Bukan berburuk sangka Pak. Aduh, hari ini sial banget gitu ya. Astagfirullah, umpamanya Bapak ya. Semoga kita dijauhkan. Tapi kita ya Allah, tidak ada yang sesuatu yang terjadi di hari ini melainkan Engkaulah yang memberikan sesuatu izinmu, dan bila itu ada kesalahan ampunilah dosa-dosaku, bila itu kebaikan semoga Engkau berikan terbaik untukku, hambamu ini. Ya Allah, maafkanlah hambamu ini, maafkanlah saudara-saudara saya. Doakan Pak saudara-saudara kita. Bahkan doa terbaik itu adalah ketika kita mendoakan saudara kita tidak tahu kita doakan. Itu Pak ya, itu paling ikhlas itu Pak. Jadi Bapak Ibu seringlah mendoakan saudaranya Pak. Jangan menjelekkan justru Pak ya. Dia nggak pernah mendoakan saya, pelit juga sama saya. Itu ya, pelit, nggak pernah baik sama saya Pak, umpamanya Pak. Enggak Pak. Kebaikan dibalas, keburukan dibalas kebaikan. Kalau mereka berbuat jahat, urusan dia. Kalau kita berbuat baik, alhamdulillah, antar kita dengan Allah. Itu ya, nggak perlu dia memuji kita. Itu ya, Masya Allah. Itulah cara untuk memperbaiki diri adalah sebelum kita tidur,
kita duduk sebentar, berdoa, bertafakur, bahkan ke sunnah Rasul kan kita berwudu itu baik sebelum tidur. Ternyata berwudu itu akan memperbaiki tidur kita, insya Allah akan membuat jadi deep sleeping, tidur nyenyak. Jadi maka Bapak Ibu, bukan justru tidak kena air itu membuat kita susah tidur, Pak. Enggak, Pak. Justru suci hati berzikir akan mendatangkan kebaikan, akan menyegarkan, nanti pada waktunya kita akan tidur. Itu Ibu ya, akan menyenyakkan tidur kita. Kita melihat diri kita, harian kita, melihat kebaikan atau keburukan apa yang kita lakukan. Nah itu Ibu ya, ini perlu semua dilihat. Karena Bapak Ibu, insya Allah manusia yang bertafakur itu manusia yang sadar, itu Pak ya. Manusia yang menata dirinya. Yang jadi masalah Pak, nggak peduli amat. Itu ya, peduli amat lah, udah peduli amat umpamanya Bapak, astagfirullah. Itu ya. Sehingga kita nggak peduliin. Nggak ada peduli diri sendiri, nggak peduli sama orang lain. Apa yang lantak lah hidup ini, umpamanya Pak ya. Ada putus asa, astagfirullah. Nah, jangan sampai terjadi demikian. Kita harus selalu datang motivasi diri kita. Bapak Ibu kalau lagi loyo-loyo, lagi bad mood, itu ya sebentar aja kita bertafakur, istighfar, kita ketemu orang yang menyemangati kita, seperti pasangan kita atau ketemu dengan anak atau cucung, itu ya. Karena manusia itu berubah-ubah, Pak. Itu ya, tidak selamanya sedih, tidak selamanya gembira. Ada masanya, keduanya bergantian itu. Itu ya. Maka Bapak Ibu tidak usah bersedih. Wala tahzan, kata Allah ketika bersama Rasul Sayyidina Abu Bakar ketika mau hijrah, la tahzan, jangan bersedih hati. Innallaha ma'ana. Kita ini bersama Allah. Apa yang mau ditakutkan? Ketika Allah sudah bersama kita, berarti Allah punya jaminan, garansi. Ketika kita meninggalkan Allah, berarti nggak ada jaminan. Itu walaupun kita dijaga ketat oleh pihak keamanan. Kemarin kita baru lihat di media sosial ya, pembenci umat Islam, dia tidak mau dengar azan, tidak mau dengar pokoknya kalimat azan, hanya karena tembak tenggorokannya, Pak. Ada Bapak lihat ya? Itu viral juga di media sosial. Orang Amerika sangat pengikut Yahudi, Pak. Donald Trump, nah itu ya, Netanyahu bahkan sangat benci sama umat Islam sama Palestina. Itu Pak ya. Dia tidak mau dengar azan. Sekalinya ditembak, hanya matilah dia. Tidak dengar azan lah dia. Itu ya. Astagfirullahaladzim. Itu ya. Jadi begitulah manusia-manusia hari ini, nggak sadar Bapak Ibu ya. Nah itu, semoga kita dijauhkan sesuatu yang buruk Bapak Ibu ya. Kita berusaha sebagai hamba Allah meningkatkan kebaikan yang bisa kita lakukan dan meneropong keburukan-keburukan kita. Apakah kita pernah menggosip atau mengadu domba, berburuk sangka, dendam dan sebagainya. Karena semua penyakit-penyakit hati ini akan mengorbankan diri kita. Jadi sebenarnya itu iri hati, dengki, ghibah, mengadu domba, itu adalah resikonya kembali yang bersangkutan. Walaupun mungkin ada juga mencelakakan orang lain, tapi resikonya kembali ke kita, gitu ya. Nggak ada baiknya Pak Ibu berbuat buruk, nggak ada sehatnya Pak. Agama tidak sehat, badan tidak sehat, itu Bu ya. Semuanya nggak sehat, itu Bu ya. Maka kita jangan iri dengan pemberian Allah. Jangan iri dengan pemberian Allah. Biasanya kalau kita iri itu kan ada kelebihan yang Allah titipkan kepada saudara kita, itu ya. Bisa punya itu karena nyicil, kredit, itu ya. Dia bisa begitu karena pakai ilmu-ilmu, betul ya. Ada aja yang disangkakan yang buruk-buruk. Bapak Ibu tidak usah sibuk Pak, itu urusan dia. Gitu ya. Maka kita mau sehat Pak, nggak usah ngurusin gitu ya. Tapi kalau butuh bantuan saudara kita bantu, kita peduli Bapak Ibu, itu ya. Tapi kalau masalah gosip, jelek-jelekan orang, nggak usah ngurusin, itu ya. Dan ini harus ada kawannya juga itu Pak gosip itu. Kalau nggak ada kawannya itu kayak aneh juga itu. Itu dah Pak ya. Berbuat kebaikan kan harus ada kawannya, senyum minimal.
Ngigau kata Bapak ya. Ngigau kan gosip ngigau jadinya. Astagfirullah. Jadi ternyata berbuat buruk juga biasa ada kawannya juga Bapak Ibu ya. Dan itu memang lezat itu Pak, menceritakan kejelekan orang itu yuyunia itu Pak ya. Maka kalau ketemu orang seperti itu Pak, segera tinggalkan, nggak ada manfaat. Itu ya. Kalau kita berdebat sama orang pintar, mungkin pakai akal dengan keilmian kita bisa kalah. Tapi berdebat dengan orang bodoh lah jauh lebih parah Pak. Dia nggak pakai otak Pak. Itu ya, ngomong terus, tapi nggak didengar. Nah itu ya. Maka orang seperti ini nggak usah kita ladeni. Nyusahin hidup Pak. Itu ya. Nah, kalau kita berdebat orang yang nggak nyambung Pak, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Itu daripada memperpanjang urusan. Itu ya. Nah, kita cara memperbaiki diri adalah kita selalu melihat diri kita, harian kita bertafakur sebelum tidur. Itu Bu ya. Kita menghindari penyakit-penyakit dalam diri kita karena akan menyebabkan kerugian. Itu ya. Istighfar banyak. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar ini tidak harus berdosa Pak ya. Karena istighfar itu juga bagian pendekatan diri kepada Allah. Ketika Allah sudah ampuni dosa kita, kita meminta kepada Allah, Allah akan mudah mengijabah doa-doa kita Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu yang kawahada huwa dinunil sahabati ajma'in wa tabi'in min tabi'in bi ihsani min ulama'is salihin. Jadi kita bisa melihat, kita berhutang budi sama sahabat, para tabi'in, para ulama salafus soleh mengajarkan kita kebaikan-kebaikan, bagaimana hidup yang benar, itu ya, dan seterusnya. Kemudian ketika kita sebagai hamba Allah, perkata Imam Al-Mawardi rahimahullah taala dalam penjelasan tentang memperbaiki diri di sini, alaihi ayatasaffah fil lailati ma sada fi aqwali nahari. Hendaklah yang bersangkutan ketika malam harinya introspeksi dirinya apa yang dia lakukan pada siang harinya. Ketika malam lewat, kita merasa bahwa kita ini hamba Allah yang banyak melewatkan kekurangan-kekurangan Bapak. Penyesalan itu kan datangnya di akhir ya Pak ya? Pasti ya. Kalau di awal pendaftaran katanya Pak. Pasti di masa tua kita ini banyak merasa kita melalaikan banyak waktu kita, nuntut ilmu, amalan, dan seterusnya. Itu apa ya? Di hari tua baru kita, ya Allah banyak nih yang kurang-kurangnya. Pasti seperti itu Pak. Masih mending lah Pak daripada nggak ada sama sekali. Itu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, fa in kana mahmudan amdan wa tabu ma syakilu wadaha wa in kana madmuman istarakahu idamkan. Jadi kalau itu kebaikan, itu terpuji, maka kita bisa lanjutkan kebaikan itu. Bila itu buruk, maka kita harus sebisa mungkin meninggalkan. Itu ya. Menyesal dan kita meninggalkan Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menceritakan sesuatu di sini bagaimana kita terhindar daripada azab kubur. Itu ya. Terhindar daripada azab kubur karena ternyata ada sesuatu azab yang sangat mengerikan seperti Sayyidina Utsman. Beliau ketika berziarah kubur yang sangat ditakutkan dan menangis adalah masalah kuburan. Karena ini masih perah surga. Gitu ya. Belum masuk surga Pak, tapi muqaddimah. Kalau lulus di kuburan berarti lulus nanti setelahnya. Kalau nggak lulus berarti nggak lulus Pak. Nah itu ya. Jadi Ustadz ada nggak Pak Ustadz? Aku tak percaya. Nah ya silakanlah kau mati nanti teleponlah ke kita. Kata Ustadz Bersomanto ya. Aku tak percaya gitu namanya azab kubur gitu ya. Silakan kan ini bagian keimanan Pak. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang belum pernah kita lihat pada umumnya. Kalau sudah sampai membuktikan, oh ternyata benar, tapi sudah terlambat, gitu, nggak bisa balik. Sebetulnya ada Bapak Ibu ini di Kambang ini Pak kan ada tangga. Itu sebenarnya tangga yang paling baik itu tetangga di kuburan ini Pak. Itu tetangga kuburan Kambang ini Pak. Itu nggak pernah gosip Pak. Sudah ramai di situ tuh Pak Haji. Ramai nian. Nggak ada pernah ngerecokin tetangganya sebelah itu Pak. Nggak recokin Mahabbatullah, nggak recokin Hidayatullah. Betul dah Ustaz. Nggak ngerecokin itu pesantren Asqab 9.
Mau 10, mau 11 nggak ada itu. Nggak pernah nyerecokin. Nah itu, wahai para santri. Umpamanya Pak Buya. Nah, jadi tetangga yang paling baik itu adalah kuburan Pak. Nggak pernah kepo Pak. Nggak pernah ngerecokin tetangganya, nggak pernah gosip Pak. Gitu ya. Masa kan takut sama kuburan Pak? Nggak usah takut Pak. Wah ya, hantunya Pak Ustadz. Kita sendiri yang nakut-nakutin diri kita Pak Ibu ya. Maka kalau kita lewati kuburan ya salam. Karena mereka sangat senang ketika disalami. Cuma Bapak Ibu tidak mau dengar salamnya. Waalaikumsalam, bergemuruh Pak. Bapak dari kencang. Itu Ibu ya. Allahu Akbar. Ternyata di sini wa min amfaiha ay ajlisa rajulu indama yuridun naum sa'ata bi muhasabi nafsi fiha ala ma khasrahu wa rihu fi yawmi. Kalau kita mau terhindar daripada azab kubur, kita bertafakur sebelum tidur, membersihkan diri kita ibaratnya Pak ya. Merasa ya Allah, astagfirullah, hari ini begitu banyak dosa yang saya lakukan. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Maka dia taubatan nasuha. Itu ya, itu cara memperbaiki diri Pak ya. Jadi Bapak Ibu sebelum kita tidur, bukan gosipin sebelah tetangga kita, jelek-jelekan siapa, tapi kita melihat diri kita sendiri. Itu Bapak ya, taubat kepada Allah. Itu ya. Jadi kita tidur dalam keadaan taubat. Bapak ya, tidur dalam keadaan taubat. Kalau kita meninggal, insya Allah semoga menjadi husnul khatimah. Masya Allah. Jadi sebelum tidur Pak, kita bertobat, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, menyanyang dosaku hari ini. Ya Allah, ampuni dosaku ya Rabb. Allah, ampuni dosa hamba ini. Jadi kita selalu taubat Pak sebelum tidur. Karena nggak tahu apakah sudah selesai atau tidak. Ada nggak yang jamin Pak, pas tidur nanti malam ini masih bangun Pak? Nggak ada Pak itu. Nggak ada yang bisa jamin. Besok insya Allah masih hidup Ustaz. Itu Pak ya. Kami belajar sama almarhum Ustaz Budi Pak. Beliau kan ceritanya itu kan ke tempatnya Ustaz Hendra ya, Kademangan. Itu ya sampai jam 10-an, ya mungkin ngopi-ngopi, mungkin ada sesuatu akhirnya masuk tensi 270 ya. Itu. Oh ya, masukkan di rumah sakit nggak sadar-sadar Pak. Udah itu jam 12 siang hari Sabtu itu kemarin, ternyata Allah sudah panggil Pak. Begitu sebentar itu hidup ini Pak. Itu ada Pak ya. Allahu Akbar. Jadi itulah gambaran hidup bahwa sebelum kita tidur bertobat, istighfar, meminta maaf, maafkan saudara kita. Itu cara memperbaiki diri Bapak ya. Kita berusaha sebisa mungkin dengan dosa yang kita lakukan minta ampun kepada siapa kita berdosa. Wa yaf'alu hadza kullal lail. Kita sebisa mungkin setiap malam. Jika kita meninggal pada malam itu, semoga kita meninggal dalam keadaan taubat. Ketika kita bangun, berarti kita diberikan kegembiraan untuk bisa melakukan kebaikan berikutnya. Jangan ditunda-tunda, karena ajal tidak ditunda. Itu Pak ya. Jangan ditunda, besok lah saya, lusa lah saya taubat ya, nanti aja. Itu ya. Nanti kalau saya sudah pensiun baru taubat. Ya Pak ya. Nanti kalau saya sudah sekian baru saya taubat. Nggak ada Pak. Nggak ada tahu kan? Sebenarnya yang apa katanya itu? Kata Ustaz kita itu. Siapa namanya Ustaz dari Sulaiman kemarin itu. Bahwa sebenarnya orang yang sudah diponis itu jauh lebih bagus daripada yang kita ini sebenarnya sudah terponis, cuma nggak tahu matinya kapan. Karena kalau sudah yang diponis di Nusa Kambang itu kan sudah diponis mati Pak. Contohnya 1 bulan Anda akan ditembak mati atau apa Pak? Kan berarti ada kesempatan bertaubat. Yang kita kan nggak ada ponis dari pengadilan, sudah Pak ya? Nggak ada ponis, nggak ada nggak diponis di sini Pak? Nggak tahu Pak. Oh dokter Pak Ustadz yang ponis saya Pak sekian tahun, sekian bulan mati, nggak ada jaminan juga Pak ya. Itu kita nggak tahu matinya kapan. Justru itu yang jauh lebih berbahaya karena terlena, sudah Pak ya. Tapi yang justru diponis kapan matinya, justru dia bisa husnul khotimah. Betul Pak ya. Bagus juga nih ya. Ada yang mau diponis di sini Pak? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu ya, semoga kita selalu bertobat Pak ya. Setiap sebelum kita tidur. Kalau Allah masih bangunkan kita, berarti Allah memberikan kesempatan untuk beramal. Itu aja.
cara memperbaiki diri Pak ya. Bahwa kita ada keraguan bahwa kita sebagai manusia berusaha bagaimana memperbaiki diri, ada jalan, kesempatan, itu ya. Kemudian kita berusaha menjauhi sesuatu yang Allah larang, itu Pak Bu ya. Menjauhi sesuatu yang membuat angan-angan kita terlalu jauh sehingga kita melalaikan Allah, itu ya. Nauzubillah. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, disebut di sini kata qala Masruq rahimallahu taala, ulama namanya Masruq. Seseorang itu akan membawa dirinya, melihat dirinya atau melihat hakikat dirinya ketika dia bisa bertafakur, berkhulwah. Itu ya. Jadi kita itu cara untuk memperbaiki diri, kita ada masa sejenak, ya Pak ya, masa sejenak. Duduk sebentar, berpikir, melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, kemudian kita istighfar, mengingat Allah. Nah, itu adalah kesempatan yang terbaik untuk melihat diri kita. Manusia kan ada yang sibuk dengan orang lain, tapi nggak pernah sibuk sama dirinya. Kalau orang lain pintar Pak menilai, itu ya. Tapi ketika dirinya dia nggak tahu, itu ya. Kami pernah ketemu dengan pasien. Pasien ini agak susah sembuhnya Pak, karena pasien ini nggak yakin terhadap dirinya. Tak bilang Pak, nggak usah minum obat, nggak ada sembuh itu, karena yang bermasalah diri Anda. Itu ya, yang paling masalah itu menasihati diri sendiri, itu paling berat itu. Betul nggak Pak? Kalau orang lain gampang dinasihati Pak, tapi kalau diri sendiri, kita sendiri nggak mau berubah, nggak akan itu, udah bisa ada manfaatnya. Itu dah dia. Berarti Bapak Ibu, dalam ilmu agama Allah ini, siapapun menasihati, maka malaikat pun turun dari langit menasihati kita. Umpamanya Pak ya, kalau sendiri kita sendiri yang tidak menjadi baik, nggak akan baik. Itu baik. Maka Bapak Ibu sendirilah yang menentukan dirinya. Nah itu Pak ya. Jadi baik buruknya kembali ke kita. Itu Pak ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu Pak ya. Karena Allah bekali semua kita. Ada panca indera kita, ada akal kita, ada kesempatan. Kita punya teman, punya pasangan. Kenapa gak gunakan kesempatan itu? Oh Ustadz masih banyak waktu. Gak ada jaminan Pak. Itu Pak ya. Waktu itu sangat penting. Jangan dilewatkan. Contohnya pengajian malam ini, pekan ketiga. Betul Pak ya. Kesempatan terbaik bisa datang. Ada nggak jaminan kita pekan berikutnya bisa hadir? Nggak ada. Tetapi, maka alhamdulillah ketika lo masih kesempatan, masih bisa bersama dengan pasangan, maka bilang Pak. Jadi bilang sama istrinya Pak, alufi bertubi-tubi deh. Aku sayang padamu. Tidak ya. Walaupun engkau suka minta cuan terus, tidak ada masalah. Tenang ya. Bagi ibu-ibu, aku sayang sama abang dengan segala kekurangannya. Abang jarang senyum, muka datar, nggak apa-apa. Maaf ya, umpamanya Bapak Ibu ya. Ya kan saling bersyukur Pak. Alhamdulillah. Maka ketika Bapak Ibu bersyukur terhadap pemberian Allah, maka Allah akan menutupi kekurangan masing-masing. Ya. Tapi ketika sibuk melihat kekurangan, kurangnya banyak nian. Betul ya. Salah galau. Betul ya. Kalau ibu dongkol sama Pak Su, pasti nengok salah galau itu. Ya Bu, ya. Tidak ada dusta yang terkita Bu ya. Ya Bu ya. Salah galau. Nggak ada yang benar. Tapi kalau lagi berbunga-bunga hatinya ibu, apalagi sudah dikasih bunga, dikasih emas, ya Bu ya. Salah dikit nggak apa-apa. Salah banyak juga ada masalah. Astagfirullah. Maka ketika ibu melihat dengan kacamata agama, melihat dengan rasa syukur, ridho dan sebagainya, maka Allah akan tutupi yang kurang-kurang itu. Nah, maka akan jadi baiti jannati, rumahku surgaku. Artinya ada ketenangan. Ketenangan itu adalah kebaikan, nggak ada ketaatan di dalamnya. Bersyukur Pak. Maka surga itu Pak terserah Pak. Mau di rumah RSS, mau tidak SS, oh, itu Pak ya. Mau di mana aja, itu dah Pak ya. Bersyukur, alhamdulillah. Itu ya. Jadi setiap keadaan kita harus berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada sesama. Maka ketika
Istri bapak sudah masak nasi dengan apa adanya, walaupun banyak kurang-kurangnya pak, lebih enak masakan bundokan dua. Makan bundokan dua itu ya umpamanya ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak deh, engkau sudah masak. Ya Habibti, engkau sudah masak yang luar biasa. I love you bertubi-tubi. Allahu Akbar. Wah itu ya, ibu ya. Ternyata perempuan itu butuh pak dikasih sanjung-sanjung itu pak. Maka bapak latihan menyanjung pak ya. Ada juga bapak yang nggak bisa nyanjung pak. Oh iya. Tapi jangan terlalu jujur pak ya. Wahai yang tidak muat timbangan. Ya, karena terlalu gemuk pak ya. Enggak apa, pokoknya engkau gemuk, masya Allah. Orang gemuk banyak rezekinya. Betul tidak pak ya? Hidung pesek banyak rezekinya. Infonya pak ya, mau pesek mancung, pesek dalam, pesek depan itu tidak ada masalah. Maaf ya. Nah itu bapak ibu ya, kan rumah tangga itu perlu dibangun dengan ketatan, gitu pak ya, dengan saling menerima. Insya Allah. Itu bapak ya. Berikutnya bapak sebelum kita buka tanya jawab, karena ini alhamdulillah cepat Isa jadi cepat juga ngajinya kita bapak ibu ya. Masih 8:30 lewat dikit pak. Itu ya, kesempatan masih lumayan. Hendaklah kita sebagai hamba Allah duduk bersama orang-orang baik, gitu ya. Satu majelis seperti sehari ini, Pak. Malam ini kita duduk bareng bersama-sama. Itu cara memperbaiki diri, Pak. Punya komunitas. Betul Pak ya. Ada komunitas kita pengajian, duduk sama-sama. Jangan menyendiri terus, Pak. Ada waktunya menyendiri ada. Tapi jangan menyendiri terus. Ada setan lewat nanti pak. Ada masanya kita bersama-sama itu pak ya, bersama-sama kita duduk saling menguatkan itu pak ya, karena kita duduk bareng akan bisa juga menghindari daripada perbuatan maksiat. Sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ngaji, kan pekerjaan buruk kan nggak dilaksanakan pak, karena tidak sibuk memikirkan yang macam-macam. Kita sibuk dengan fokus kebaikan-kebaikan itu ya. Bagaimana Ustaz kalau arisan ngumpul emak-emak, oh pertandingan emas, oh, itu lain cerita pak, ya tergantung masing-masing. Komunitas kan bisa baik bisa buruk juga ya. Itu. Tapi kalau komunitasnya kebaikan, insya Allah ada kebaikan itu ya. Masya Allah itu apa ya. Selanjutnya bapak ibu yang kami muliakan, contoh nyata yang harus kita sebagai muslim bahwa untuk memperbaiki diri. Contohnya makanan yang kita makan ini saya ingin makan. Ini sumbernya dari mana? Apakah halal atau tidak? Tapi kalau kita yakin, contohnya dari Pak Haji di sini minuman dari Bapak Ibu kita yakin bahwa ini dari orang baik. Itu Pak ya. Insya Allah. Jangan diperhatiin Pak. Bapak ini dari mana Pak sumbernya ini? Aku tidak mau makan minum ini Pak. Aku ragu sama Bapak. Kan nyusahin hidup namanya itu Pak. Gitu ya, kita yakin bahwa dia saudara kita, tanggung jawab beliau yang bersangkutan mendatangkan gitu ya. Nah, dari berbagai bapak ya kan, ini kan dari makan minuman contohnya ada gorengan ya, ada ubinya Pak, ubi kayu ya, ada air minum dan sebagainya itu ya, dengan berbagai variannya. Kadang juga nasi biryani Pak Ji ya, kadang ya, ada kambing juga Pak Ji. Nah, itu, tapi Pak Haji nggak berani makan kadang-kadang. Itu ya. Nah, tapi bismillah, ini alhamdulillah halal gitu ya. Karena Imam Syafi'i ketika bersama dengan Ahmad bin Hanbal, muridnya, beliau makan banyak Pak. Itu ya, makan banyak. Sehingga anaknya Imam Ahmad bin Hanbal protes. Katanya makan nggak boleh banyak. Kok beliau kok makan banyak? Ternyata ditanya, kenapa makan banyak? Aku tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal orangnya hati-hati. Sumbernya halal, maka aku senang makan banyak yang halal. Itu Pak pada waktunya gitu ya. Masya Allah, kan luar biasa Pak. Dia tidak bangun-bangun sholat tahajud. Karena beliau menyelesaikan masalah umat. Itu ya. Dan jauh lebih afdal daripada pribadi. Itu dah dia. Dia pas sholat subuh tidak berwudu. Karena ternyata beliau tidak batal wudunya dari waktu Isya sampai subuh. Kalau kita Pak, merepet lah kita Pak. Ada yang bisa dari Isya tadi sampai subuh nanti tidak batal Pak? Berkali-kali batal Pak Ustaz, tidak batal lagi karena sudah tidak ada wudunya. Itu ya. Luar biasa itu Imam Syafi'i, bisa nahan batal wudu, tidak kentut, tidak BAB, tidak apa Pak, sampai subuh.
Kita kembung lah itu, Pak. Itu tahu ya. Nah, aku heran sama Imam Syafi'i ini, kok bisa sholat subuh tanpa wudhu? Karena beliau tidak batal wudhunya dari Isya sampai subuh. Wah, hebat nian itu, Pak. Aku angkat tangan, Pak, terusan. Itu Pak ya. Apalagi kalau semakin tua, semakin sering-sering ke WC. Itu Pak dia. Order dinnya itu sudah banyak yang bermasalah, harus diperbaiki, Pak Ji. Nah itu, Allahu Akbar. Luar biasa Imam Syafi'i itu, Pak ya. Nah itu ya, cara memperbaiki diri adalah contohnya makanan kita harus jelas, makanan sumbernya halal, gitu ya. Ketika aku berucap, maka saya akan menjaga ucapan saya, jangan sampai jadi siapa nama Syahoni. Itulah Pak ya. Nah, digoblok-goblokin seluruh Indonesia, Pak. Akhirnya selesai dia. Itu apa ya? Gara-gara mulut, Pak. Maka kalau mau perbaiki diri, tolong ini ucapan. Kata Rasulullah kan, "Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, ini taruhannya Allah dan hari akhirat. Ucapkannya baik atau diam aja. Mendingan diam, Pak. Kalau daripada buat masalah, Pak. Pak, Bu, contoh, Bu. Kadang-kadang ibu ingin menyampaikan sesuatu kebaikan, tapi tidak tepat waktunya kepada suami. Jangan disampaikan, Bu. Contoh, dia baru datang pulang kerja, Bu. Ternyata SPP anak belum bayar, Pak, Bu. Iya kan biasa itu. Gas belum dipasang, habis. Suami kayak otaknya itu mumet. Itu garis-garis di mukanya itu nampak. Tegang gitu. Jangan disampaikan dulu, Bu. Nanti kalau agak tenang dulu baru, "Bang, gas ada yang mau dipasang." Itu ya. Itu ya. Kalau sudah tenang, Pak Bu ya, jangan disampaikan sesuatu yang bukan tepat pada waktunya. Jadi mumet, Pak. Itu ya. Artinya bijak. Itu ya. Jangan diceplos-ceplosin terus, Bu ya, bukan pada waktunya, akan jadi masalah itu. Betul, Bu ya. Jadi sampaikan pada waktunya. Bahkan kebaikan yang kita ingin lakukan tapi bukan pada waktunya jadi bumerang, jadi masalah, Pak. Betul Pak dia. Contohnya, Pak, ngaji Al-Quran korek internasional, Pak, jam 1 malam pakai speaker itu, Pak. Masjid itu, Pak, suaranya melenting-lenting, tetangganya nggak tidur-tidur dibuatnya, Pak. Kira-kira baik nggak itu, Pak? Oh, tidak baik, Pak. Padahal itu kan Al-Quran. Betul, tapi tidak tepat waktunya. Betul ya. Nah, ya kan harus ditempatkan, Pak. Itu. Jadi lihat sikon. Itu Pak ya. Ini saya ingin menyampaikan sesuatu kelihatannya kayak enggak pas waktunya. Betul ya. Jangan dulu lah. Itu ya, mundur aja daripada jadi masalah. Ya Bapak Bu ya. Mohon dipahami Bapak itu jauh lebih ilmu hikmah lah, ilmu menempatkan pada tempatnya. Berikutnya Bapak Ibu ya, kita mengucapkan sesuatu, kita ini apakah untuk Allah, apakah Allah ridho atau tidak, nanti ada manfaatnya atau tidak, atau apakah ada ria dan sebagainya. Nah, kita harus melihat diri. Kemudian saya akan bersama siapa? Nah, apakah kalau saya bersama dengan teman-teman saya ini akan memperbaiki diri saya? Itu cara memperbaiki diri, Pak ya. Apakah saya bersama dengan dia ini saya tambah dekat dengan Allah atau tambah jauh dari Allah? Jadi ini perlu lihat diri semua Bapak Ibu ya. Jadi pasti Bapak tahu kalau tempat-tempat yang baik atau tidak. Gitu ya. Apakah tempat ini hanya buang-buang waktu, Pak? Gitu ya. Kadang-kadang kita itu ketemu dengan kawan ini nih, ya Allah banyak tersita waktu, Pak. Itu kalau nggak tempat waktunya nggak manfaat, Pak, pandai-pandailah mengucapkan mohon maaf Pak Bu ya. Ada sesuatu kegiatan yang lain. Itu ya. Dengan bahasa yang baik, sopan, coba ya. Karena pertemanan itu juga penting. Cuma kalau teman membuat kita jauh dari Allah, buat apa? Itu Bu ya. Tapi kalau teman dekat dengan Allah, ngobrol kebaikan, kenapa tidak? Tapi pada waktunya, itu Pak ya. Kemudian berikutnya, sebelum kita selesaikan, perbuatan ini kita akan melakukan ke depannya. Contoh Bapak Ibu ada perencanaan-perencanaan ya. Bahwa perencanaan ini akan saya lakukan ini. Ini kelihatannya peletakan batu pertama ini akan saya lakukan begini. Itu apakah Allah sayang, ridho atau benci? Itu atau karena ria atau bagaimana? Ini semuanya bisa dilihat
Itu ya. Kemudian kewajibanku kepada Allah terhadap agamaku, apakah Allah sayang atau tidak? Karena Bapak Ibu, kadang-kadang kita melakukan kebaikan, tapi itu hanya sekedar kulitnya doang. Betul ya? Nampak casingnya doang. Contohnya ngurusi masjid, Pak. Ngurusi masjid itu baik, Pak. Betul tak ya? Tapi paling berat ujiannya saldo masjid. Betul apa ya? Apa kata Pak Haji ya? Pak Ustadz, jarang ada yang lulus masalah ini. Bendahara Pak, jarang yang ada lulus Pak. Kadang tulisannya saldo masjid sekian, tapi duitnya sudah tak ada. Betul atau tidak boleh dicek lapangan Pak. Masalah duit masjid Pak, kadang-kadang banyak orang yang senang di situ. Karena bisa dipinjam duitnya Pak. Sudah Pak. Gitu. Jarang ada lulus masalah ini. Masalah cuan. Itu. Maka kelihatannya baik tapi bisa menjadi dosa. Itu ya. Maka ketika Allah menitipkan Bapak Ibu di bagian bendahara, tolong amanah. Karena bahasa Arabnya aminus sunduk itu berarti itu bendahara. Berarti kalau tidak amanah berarti bukan aminus sunduk, kazabus sunduk berarti pendusta kota amal. Itu ya. Maaf ya, ini bukan menjelek-jelekan siapa-siapa Pak ya. Tapi boleh dicek di lapangan itu Pak ya, karena paling berat itu Pak. Jadi pengurus masjid bisa jadi bumerang, bisa jadi baik. Itu Pak ya, kelihatannya baik, apakah Allah ridho atau tidak. Itu Pak ya. Jadi seperti itu kajian kita insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita sudah bagaimana sebelum saya memberikan kepada moderator kita ulang sedikit ya. Cara memperbaiki diri kita selalu melihat diri kita sebelum melakukan sesuatu, maka ini sesuai syariat atau tidak. Itu ya. Kemudian kita pada niat. Itu hati-hati dengan niat. Itu ya. Kemudian kita di harinya sebelum tidur kita introspeksi diri kita, melihat untuk memperbaiki diri Pak ya. Kemudian berikutnya hendaklah kita duduk bersama orang yang baik. Itu Pak ya. Karena kebaikan orang baik itu kadang-kadang kita belum ada kekuatan di situ, tapi karena ternyata duduk bersama orang baik, kita jadi semangat. Betul apa ya kita ingin melakukan. Berikutnya Bapak Ibu yang kami muliakan, contoh nyata bahwa ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus berusaha sebisa mungkin sumbernya halal. Supaya mengucapkan sesuatu, maka jaga ucapan. Kalau tidak bisa, mendingan diam. Itu ya. Berikutnya dengan saya akan duduk bersama siapa, akan mendatangkan kebaikan atau tidak. Ini contoh real ya, kenyataan yang akan kita lakukan. Maka ridho Allah atau tidak. Maka perbuatan yang akan datang saya lakukan, apakah Allah sayang atau ridho atau tidak. Itu ya. Insya Allah dengan ini Bapak Ibu, langkah-langkah yang kita sampaikan tadi semoga membuat diri kita tambah baik insya Allah. Itu ya, amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada abang kita, semoga diberikan kesehatan yang paripurna insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Banyak poin-poinnya ya, kita memperbaiki diri ya. Ya. Kalau kita harus melihat semuanya dari kacamata syariah seperti ini, harusnya kalau kita bisa